Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wahtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jal, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum, saudara dan saudariku yang semoga senantiasa mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik kepada kita untuk mengkaji ayat-ayatnya, untuk mengkaji agamanya dalam rangka mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira masih kuat nggak antum ini? Kok kayaknya tadi pada tepar. Masih kuat ya belajar ya? Udah berapa hari belajar? 5 hari. Pulangnya berapa hari lagi? 7 hari lagi. Masya Allah, hafal semuanya. Ramadan berapa hari lagi? 15, 25 ayyamam ma'dudat, hari-hari yang sedikit, sebentar tok Ramadan, makanya dimanfaatkan. Ayyamam ma'dudat, di situ sifatnya Allah Subhanahu wa taala berikan dengan ma'dudat dalam bentuk jamak. Ma'dudat. Kenapa? Untuk menunjukkan betapa sedikitnya hari-hari tadi. Kalau ma'dudah malah menunjukkan banyak yang disifati tadi. Tapi kalau ma'dudat itu untuk menunjukkan bahwasannya hari-hari dalam bulan Ramadan cuman sebentar yang akan berlalu sebagaimana hari-hari dalam bulan yang lain. Makanya antum manfaatkan sebaik mungkin, mumpung masih di pesantren, mumpung masih mendapatkan kenikmatan dan taufik, diambil kesempatannya ini ya. Antum jadi anak pesantren itu paling enak sudah. Pagi belajar, siang belajar, sore belajar, takjil sudah siap, tinggal santap, kan enak. Kurang apa coba? Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan? Enak enggak? Anak kalau suruh jadi santri itu mau anak. Yang penting dibayar sudah, enggak apa-apa. Anak istri anak
anak-anak saya sendiri ditanggung biayanya, enggak apa-apa, saya belajar terus. Tapi enggak ada yang mau nanggung. Ya, baik. Kemarin kita bahas bahwasannya dalam muqaddimah beliau yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala, bahwasannya apa yang akan kita pelajari nanti isinya adalah tentang masalah metode dakwah, tentang metode pembentukan generasi selanjutnya, metode dalam mendidik anak dan yang lain sebagainya yang akan kita dapati dalam surat Luqman, terutama dalam masalah wasiat Luqman terhadap putranya. Siapa putranya kemarin namanya? Saran, ya. Saran. Dari mana asalnya kemarin? Ada khilaf ya kemarin, ada dari Mesir, dari Sudan, dari Naubah, dari Habasyah. Intinya adalah dari daerah Afrika ya. Karena disebutkan bahwasanya beliau adalah Abdun Aswad. Kerjaannya apa kemarin? Belum ya? Kerjaannya ada yang mengatakan najjar. Najjar, bukan ngajar ya. Najjar, apa najjar? Tukang kayu. Pak tukang pahat kayu. Ada yang mengatakan bahwasanya beliau adalah seorang ra'i. Apa ra'in? Tukang gembala. Ada yang mengatakan beliau adalah khayyat, tukang jahit pakaian, khayyat. Ada yang mengatakan pula bahwasanya beliau adalah seorang qadhin, seorang hakim, seorang pengadil. Ya. Jadi ada khilaf. Apapun profesi beliau, yang penting wasiatnya Luqman di sini adalah wasiat yang paling baik, wasiat terindah. Apapun profesinya. Tapi kalau kita lihat profesinya, rata-rata profesi yang biasa ya, najjar, tukang kayu, khayyat, tukang jahit. Artinya enggak wah sekali gitu. Namun dengan profesi yang biasa, dengan hamba yang biasa secara lahirnya, namun Allah Subhanahu wa taala jadikan wasiat beliau kepada putranya menjadi wasiat yang abadi yang tertulis di dalam Al-Qur'anul Karim. Ini menunjukkan bahwasannya beliau adalah orang yang mulia, orang yang agung, yang zahirnya biasa namun ternyata memiliki apa yang tidak dimiliki oleh orang lain. Baik, kita lanjutkan sampai pada perkataan wa hadza kulluhu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu asy-Syaikh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala. Wa hadza kulluhu yaqtadi minna husna tadabburin wa ta'akkulin wa mudarasatin li hadhihi al-wasaya allati nawwaha Allah tabaraka wa ta'ala biha fi kitabihil Qur'anil Karim. Dan ini semua ya fadilah yang kita dapati, bahwasannya ini isi metode dalam mengajarkan kepada anak, mengajarkan kepada umat dan yang lain sebagainya, yaqtadi minna, berkonsekuensi, minna bagi kita semuanya, husna tadabburin, harus apa? Baik-baik atau secara bagus mentadaburi, mempelajari, wa ta'akkulin dan mencermati, wa mudarasatin dan mempelajari. Jadi kalian yang nantinya jadi calon guru, calon ustadz, calon kiai, atau minimalnya jadi calon bapak atau calon ibu ya, maka harus mempelajari masalah ini terlebih dahulu. Al-wasaya, wasiat-wasiat allati nawwahallahu tabaraka wa ta'ala, yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dengan memuji, nawwaha, yang Allah sanjung fi kitabihil Qur'anil Karim, dalam kitab Allah subhanahu wa ta'ala Al-Qur'anul Karim. Artinya wasiat ini sebagaimana yang saya sebutkan kemarin, wasiat yang paling indah, wasiat yang paling bagus ya.
Apa yang ada di dalam Al-Quran adalah yang terbaik. Maka kita harus apa? Mencermatinya, harus mempelajarinya, harus kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita, terutama dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inilah wasiat yang dimaksud yang akan kita pelajari insyaallah. Qala Allah Ta'ala, wa laqad atayna Luqmana al-hikmata an ishkur lillah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la dhulmun 'adzim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Suratul Luqman. Surat Luqman ini yang telah kita baca atau secara keseluruhan itu Makkiyah atau Madaniyah? Ada yang tahu? Makkiyah atau Madaniyah? Kalau dilihat dari suratnya ini berisi tentang tauhid, tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tentang menjauhi kesyirikan, maka ini adalah surat yang tergolong surat apa? Makkiyah. Surat Makkiyah yang artinya surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Dan memang surat ini adalah surat Makkiyah. Cuman ada perselisihan di 3 ayat atau 2 ayat. Ada yang mengatakan di 3 ayat tadi adalah Madaniyah, tapi yang rajih wallahu alam bahwasannya semua surat Al-Luqman adalah golongan surat Makkiyah. Wal haditsu an hadha as-siyaqil mubarak sayakunu bisardi jumlatin من الفوائد المستنبطة من هذه الآيات الكريمات وقد أحصيت على عجل 50 فائدة أرجو الله أن ينفعنا بها وأن يوفقنا لحسن الاستفادة من هذه الوصايا الحكيمة المباركة. Dan hadis an hadha siyak dan pembicaraan masalah ini, masalah yang diberkahi ini, saya kunu akan bisar di jumlatin, mengungkapkan rangkaian kata-kata, rangkaian kalimat-kalimat minal fawaidil mustanbatah, dari faedah-faedah yang disari min hadhil ayatil karimat, dari ayat-ayat yang karimat, yang mulia ini. Nah, di sini ayat al-karimat karena ayatnya sedikit pula. Ya. Makanya sifatnya menggunakan bentuk jamak muannas salim. Karena ayat yang kita bahas cuman sedikit, berapa jumlahnya?
dari ayat 12 sampai ayat 19, sekitar berapa berarti? 8 ayat ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ayat saja. Makanya Syekh Abdul Razak di sini menggunakan sifat dengan bentuk jamak muannats salim, menunjukkan ayatnya enggak seberapa banyak, sedikit. Wa qad ahsaitu, dan aku hitung ala ajalin khamsina faidah. Beliau menyebutkan secara terburu-buru, kata beliau, ala ajal. Ya, enggak butuh waktu yang lama. Beliau kumpulkan dari ayat yang 8 ini, 8 ayat ini sebanyak 50 faedah. Itu sudah sangat banyak. Ya. Sudah sangat banyak, 50 faedah dari 8 ayat. Kita kalau disuruh menyebutkan ya paling mentok 1 ayat 1 faedah lah. Ya, mentok itu segitu. Ini 1 ayat berarti lebih dari 1 faedah, sehingga dari 8 ayat itu dapat beliau sebutkan sekitar 50. Berarti 1 ayat kira-kira berapa faedah? 50 bagi 8 berapa? 8 kali 5 aja 40 ya. Berarti sekitar 6 faedah, 5 sampai 6 faedah dari satu ayat. 6 lebih ya, 6 lebih. Itu hanya dari 1 ayat. Masya Allah. Arjullah ayyan fa'ana biha. Tak lupa beliau mendoakan, saya harap, kata Syekh di sini, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita dengan 50 faedah tadi. Wa yuwaffiqana, dan memberikan taufik kepada kita li husnil istifadah, agar bisa mengambil faedah dengan baik min hadhil wasaya al hakimah al mubarakah. Jadi beliau tak lupa ya, setelah beliau tadi menyebutkan bahwasannya apa yang beliau tulis ini hendaknya jadi pegangan bagi para dai, hendaknya pegangan bagi para ayah dalam mendidik anaknya, guru dalam mendidik santrinya, ustadz dalam mendidik mad'unya ya. Agar apa? Agar senantiasa berdakwah di jalan yang lurus, mendidik putra-putrinya finnahjis sadid, di jalan yang lurus, jalan yang benar, sesuai yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan. Dan setelah itu kemudian beliau tak lupa mendoakan agar apa yang beliau tulis dari 50 faedah ini memberikan manfaat bagi kita. Dan ini pentingnya berdoa ya. Syekh Utsaimin dalam khutbahnya ya, dalam beberapa pekan kemarin, beliau menyebutkan salah satu hal yang pantas kita lakukan sebelum masuk bulan Ramadan adalah berdoa. Doa apa? Doa dalam 3 hal. 1, doa agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Mungkin antum alhamdulillah sudah bertemu. Ini doa yang penting. Ya, sebagaimana para salaf dulu 6 bulan sebelum bertemu bulan Ramadan itu sudah pada berdoa, Allahumma balighna Ramadan. Kalau sudah bertemu atau mau bertemu ya berdoa lagi, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman ya, bis salami wal islam. Nah, ini kita berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan secara utuh. Kalau sudah bertemu dengan bulan Ramadan atau sebelum bertemu tadi, kita berdoa ke yang kedua, yaitu berdoa agar diberikan taufik untuk bisa menjalankan puasa, menjalankan qiyamul lail, atau menjalankan tilawatul Quran, menjalankan sedekah dan yang lain sebagainya. Ini perlu kita minta kepada Allah. Enggak cukup minta bertemu bulan Ramadan, tapi rugi kalau bulan Ramadan ketemu tapi apa? Enggak bisa menjalankan ibadah di sana. Ya, maka kita minta taufik kepada Allah agar diberikan kemudahan dalam menjalankan ibadah, terutama puasa. Ya, terutama puasa. Orang itu kalau enggak diberikan taufik sama Allah, ia nggak bakal bisa puasa. Ya, meskipun badannya gede, meskipun ototnya apa? Otot kawat balung besi gitu ya. Gatut koco.
Meskipun badannya besar, tinggi, tegap, tapi Allah kalau tidak memberikan taufik kepadanya untuk berpuasa nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa. Ya, makanya kita berdoa, minta taufik kepada Allah agar bisa dimudahkan untuk melakukan ibadah di bulan Ramadan. Allahumma a'inna, misalnya Allahumma a'inni fihi fi Ramadan ala siyam atau ala al-qiyam atau ala sadaqah atau ala ghairi dzalik atau ala ma yuhibbu rabbuna wa yardah dan yang lain sebagainya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai kita termasuk apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, raghima anfun rajulun dakhala alaihi Ramadan thumman salakha falam yughfar lahu. Celaka seseorang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Rajulun, laki-laki, termasuk juga wanita tentunya. Dakhala alaihi Ramadan, masuk bulan Ramadan kepadanya. Thumman salakha, kemudian pergi bulan Ramadan, berlalu gitu aja. Falam yughfar lahu, tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini harus kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang ketiga adalah agar apa yang kita lakukan dari amal-amal saleh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta berdoa kepada Allah, Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minni, ya, siyami wa qiyami wa jami'a ta'ati. Minta kepada Allah, Allahumma ja'alni minal mutaqabbilin. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setelah beramal, ya, sebagai seorang mukmin, iya memang kita berharap diterima, tapi juga kita harus punya rasa khawatir kalau amal-amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dalam bulan Ramadan ini untuk menjalankan ibadah kepadanya, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal ibadah kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan masuk ke faedah yang pertama. Al-faidatul ula. Innal hikmata minhatun rabbaniyatun wahibatun ilahiyatun yu'tiha Allahu jalla wa ala man sya'a min ibadihi, wa hadha mustafadun min qawlihi jalla wa ala wa laqad atayna Luqmanal hikmah. Faedah yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, innal hikmata, sesungguhnya hikmah. Hikmah ini sebenarnya apa toh ya? Dari kemarin kita sebutkan hikmah dan yang lain sebagainya. Hikmah ini maknanya sangat banyak. Maknanya sangat banyak. Ada yang mengatakan hikmah itu adalah wad'u syai' fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kayak apa berarti ini? Kayak adil ya. Maknanya sama dengan adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya inilah yang biasanya diartikan hikmah, bijak, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ada yang mengatakan hikmah adalah al-isabatu was-sadadu fil qawli wal amal. Al-isabah, shawab, benar. Was-sadad, sama, benar. Fil qawli wal amal, dalam ucapannya, wal amal, dan dalam perbuatannya. Jadi ucapannya, perbuatannya itu selalu benar, selalu tepat. Ya mirip sama yang tadi, wad'u syai' fi mahallihi, masih mirip. Ya. Kalau ngomong selalu benar, kalau berucap selalu benar. Ada yang mengatakan bahwasanya al-hikmah adalah as-sahihu fil mu'taqadi wal fiqhi fid dini wal aqli. Ya. Hikmah adalah as-sahih, benar,
fil mu'taqadi dalam keyakinannya, wal fikhi fid din dan dalam beragamanya, wal aqli dan dalam akalnya. Ada yang mengatakan al-hikmah adalah al-aqlu ar-rajihu alladhi yamna'u sahibahu min sayyi'it tasarrufat. Al-aqlu ar-rajih, akal yang tepat, yang yamna'u sahibahu, yang mencegah pemilik hikmah, min sayyi'it tasarrufat, dari berbuat hal-hal yang buruk, dari berbuat hal-hal yang konyol. Ada yang mengatakan juga al-hikmah adalah al-fahmu al-jayyidu as-sahih. Hikmah adalah paham yang baik, yang benar, pemahaman yang baik dan pemahaman yang benar, yang tepat. Jadi banyak sekali deskripsi dari al-hikmah. Intinya adalah al-hikmah itu sifatun jami'atun bainal aqli wal ilmi wal ma'rifati wal amalin nafi'. Jadi hikmah itu adalah sebuah sifat yang mencakup akal yang baik, ya, ilmu yang bagus, pengetahuan yang bagus, dan juga amalan yang nafi', yang bermanfaat. Intinya baik semuanya. Makanya para nabi diberikan apa? Hikmah. Dan hikmah ini adalah minhatun rabbaniyatun. Apa minhah? Anugerah, pemberian rabbaniyah dari Allah Subhanahu wa taala. Wahibatun ilahiyah, dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yu'tihallahu jalla wa ala man syaa min ibadihi, yang Allah anugerahkan kepada siapapun dari hambanya yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Wa hadza mustafadun min qaulihi jalla wa ala, dan ini bisa kita dapati bahwasannya yang memiliki hikmah hanyalah Allah, dan yang memberikan hikmah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ataina Luqmanal hikmah." Walaqad, laqad ini lamnya lam apa namanya? Lam apa? Lam taukid, ya, lam waqi'ah fi jawabil qasam. Lam yang jatuh setelah jawab qasam, jawab sumpah. Berarti ada sumpah yang ditakdirkan di sana. Qad itu huruf apa? Huruf taukid, semuanya taukid, ya. Huruf tahqiq, harfu tahqiq. Atau kalau bertemu dengan mudhari' ya nanti harfu taklil, kan begitu ya. Laqad, ya, ini benar-benar sungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini sungguh, benar-benar, ya. Ataina Luqmanal hikmah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelahnya ataina. Apa ataina? Kami berikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya ata sama a'ta? Hah? Atau sama hadiah, ya. Ita sama ato, sama hadiah, sama hibah, sama sodako. Apa bedanya? Terutama ita sama ato. Kalau hibah itu kan pemberian setelah diminta atau atas dasar kebutuhan, ya, atas dasar kebutuhan. Misalnya ketika Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, waj'al li waziran min ahli Haruna akhi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kabulkan, gimana? Gimana ayatnya itu? Wa wahabna
Yang penting hibah lah. Ya, ketika Nabi Musa meminta, Allah berikan dengan bahasa wahabna, hibah. Setelah diminta dan juga karena dasar kebutuhan. Makanya ketika kita berdoa kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina, karena kita butuh. Kita minta kepada Allah, nanti diberikan berupa hibah. Adapun kalau hadiah, seperti antum ketahui, hadiah atas dasar rasa cinta, atas dasar rasa sayang, cinta, itu namanya hadiah. Jadi kalau kalian antum dikasih temannya hadiah, itu berarti teman antum cinta sama antum, suka sama antum. Suka dalam tanda kutip, fillah tentunya ya, jangan salah ya. Hadiah. Kalau sodakoh itu atas dasar belas kasihan. Kalau kalian dikasih sedekah, berarti kalian patut dikasihani. Kalian suka dikasih hadiah apa sedekah? Tapi kalau ita sama ato sekarang ya, poin kita di sini ita sama ato. Apa bedanya? Kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan walaqad ataina? Kenapa tidak mengatakan walaqad a'taina? Karena ato sama ita itu berbeda. Kalau ato itu untuk sesuatu yang kecil, fil qalil ya. Wal kathir, dan untuk sesuatu yang banyak, yang sesuatu yang besar. Jadi ato besar boleh, kecil boleh. Kalian dikasih sesuatu yang kecil, nanti bahasanya pakai ato. Ato itu akhi kitaban, kan seperti itu. Tapi kalau ita itu hanya berlaku pada sesuatu yang besar, fil asya al-azimah. Fil asya al-azimah, hanya pada sesuatu yang besar saja. Kalau ato besar kecil bisa, tapi kalau ita khusus sesuatu yang agung. Ya, contohnya apa? Contohnya ya tadi kita contohkan walaqad ataina luqmanal hikmah. Hikmah itu besar apa kecil? Agung atau sepele? Hah? Sangat agung, sangat besar. Dan perbedaan yang lain bahwasanya ato ya, ato itu berlaku fil madiyati, hanya pada berlaku sesuatu yang madiyah, materi yang jelas, yang bukan abstrak ya, bukan maknawi, fil madiyah. Namun kalau ita, dia berlaku fil madiyah wal ma'nawiyah, baik sesuatu yang ada sesuatunya, materi yang jelas gitu ya, yang non abstrak, dan berlaku pula pada sesuatu yang ma'nawiyah. Hikmah itu ma'nawi atau madiyah? Hah? Ma'nawiyah. Makanya dibahasakan dengan ataina, bukan a'toina, karena hikmah sesuatu yang ma'nawi. Maka nggak bisa pakai a'taina. Tapi ataina bisa masuk ke sesuatu yang madiyah. Contohnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayatnya wa atal mala ala hubbihi. Wa atal mala ala hubbihi, dan memberikan harta ala hubbihi, padahal dia cinta akan harta tadi. Miskinan wa yatiman wa asira. Mungkin ada yang bertanya-tanya, harta itu sesuatu yang besar tah? Apa sesuatu yang remeh? Hah? Besar atau enggak? Harta itu ya duniawi ya, sesuatu yang enggak ada harganya. Cuman di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa atal mala, dan orang yang memberikan harta tadi ala hubbihi, dia senang akan harta tadi, dia cinta akan harta tadi. Jadi sesuatu yang
sangat besar pada dirinya, sangat agung pada hatinya. Wa atal mala ala hubbihi, hartanya tadi dicintai. Wa atal mala ala hubbihi dawil kurba wal yatama ya. Tadi salah saya bacanya. Kalau yang yatiman itu berarti wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Baik. Perbedaan yang ketiga, kalau a'ta, orang yang dikasih dengan bahasa a'ta tidak boleh diambil kembali menjadi kepemilikan sepenuhnya oleh orang yang kepada orang yang diberi tadi. Jadi an yatamallakal mu'ta asyai'a wa la yu'khadhu minhu. Ayatamallakal mu'ta asyai', orang yang dikasih tadi memiliki sesuatu yang menjadi pemberiannya tadi, wala yu'khadhu minhu, dan tidak akan diambil sama sekali darinya. Kalau udah dikasih ya udah dikasih, nggak boleh diambil lagi. Tapi kalau ata qad yu'khadhu minal mu'ta lahu, qad yu'khad minal mu'ta lahu. Tapi kalau ita bisa jadi Allah cabut kembali. Bisa jadi Allah cabut kembali. Sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah ayat, gimana? Yu'til mulka. Gimana ayatnya? Yu'til mulka may yasha wa yanzi'ul mulka mimman yasha. Gimana ayatnya? Siapa yang hafal? Mana hafid ini? Saya tidak hafid ya. Yu'til hikmata may yasha, yu'til mulka may yasha wa yanzi'ul mulka mimman yasha. Allah Subhanahu wa taala memberikan kerajaan kepada siapapun yang Allah kehendaki, namun sekaligus Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah mencabut kerajaan dari siapapun yang Allah kehendaki. Ini maknanya kalau ita kadang-kadang diambil lagi oleh yang memberikannya. Makanya karena ita itu sesuatu yang besar, antum kalau ngomong jangan pakai ita, pakainya a'ta. Jangan pakai ataitu akhi alkitab, enggak, pakainya a'ta. Walaqad ataina, kita kembali lagi kepada ayat, walaqad ataina Luqmana al-hikmata, dan sungguh kami memberikan kepada Luqman al-hikmah. Jadi benar-benar diberikan kepada Luqman al-hikmah. Fal hikmatu minnatullahi jalla wa ala yamunnu biha ala man syaa min ibadihi. Kama qala ta'ala yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Al-hikmah adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yamunnu biha ala man syaa min ibadihi, yang Allah berikan kepada siapapun dari hambanya Allah Subhanahu wa taala yang Allah kehendaki. Sebagaimana Allah berfirman, yu'til hikmata may yasha. Allah memberikan hikmah itu kepada siapapun yang dikehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Maka siapapun yang diberikan hikmah, maka dia sungguh mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Kalian mau tidak dapat hikmah? Maka jadilah seperti Luqman. Gimana Luqman? Nanti akan kita pelajari. Orangnya itu seperti apa sifatnya? Insya Allah nanti ada pembahasannya. Kalian mau mendapatkan hikmah? Mau enggak? Karena hikmah itu faqad utiya khairan katsira, sama saja dia mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Siapa sih orang muslim enggak mau kebaikan?
Siapa yang merasa mendapatkan kebaikan yang amat banyak sehingga nggak mau kebaikan yang lain? Antum ini kira-kira sudah ada amal soleh yang diterima ndak? Sehingga amal soleh nanti bisa menjadi pegangan kalian nanti di ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang jamin. Ya. Orang-orang seperti kita ini habis amal kebaikan diinget-inget terus. Lama-lama apa? Diungkapkan lagi sehingga apa? Hilang pahalanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan ayatnya, yaitu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan batalkan pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit. Kita kalau ngasih orang kebaikan, saya pernah ngasih ini itu dan yang lain sebagainya, seringnya kan kita inget-inget ya, sampai nggak bisa terlupakan kadang-kadang. Nah ini tanda-tanda masih ndak ikhlas ini. Antum pernah ngasih temennya apa? Ingat ndak pernah ngasih temennya uang itu? Ingat ya? Apa ndak ingat? Alhamdulillah kalau ndak ingat. Apa ndak ingat gara-gara nggak pernah ngasih ini? Waduh. Ya. Pernah ngasih temennya berapa juta? Nggak pernah. Ya berapa ratus ribu sudah? Nggak pernah juga. Gedek-gedek semuanya ini. Berapa ribu sudah? 10.000 pernah ngasih temennya 10.000. 50 pernah ya? 50 ya? 50 pernah ngasih temennya 50? Yang sebelah kanan? Pernah ya? Ada yang ngangguk-ngangguk, alhamdulillah. Minimal pernah ngasih gitu ya. Ngasih 100.000 temennya pernah? Pernah? Pernah ya? Ingat? Apa sudah lupa? Apa sangat-sangat ingat? Nggak kayak imtihan. Keluar imtihan lupa, keluar kelas lupa. Ingat ya? Nah ini harusnya dilupakan, jangan diinget-inget. Kebaikan antum jangan diinget-inget, lupakan sudah. Lupakan. Biar pahalanya saja yang menetap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lupakan, kebaikannya itu dilupakan. Jangan diinget-inget terus. Suatu saat dianya lagi butuh, saya pinjam uangnya dong. Minta uangnya 10.000 saja. Afwan akhi, saya nggak punya uang. Inti ini kurang ajar. Inti ndak inget tak dulu saya kasih fulus khomsin 50. Jangan belagak lupa inti. Jangan begitulah. Lupakan kebaikan itu untuk dilupakan, jangan diinget-inget. Lah gimana mau mendapatkan pahala diinget-inget mulu? Ya, nanti akhirnya apa? Pahalanya menguap. Gara-gara seringnya diungkit. Ya. Jangankan ngasih, minjemin itu memang kebaikan, tapi seringnya ngutangin itu kebaikan, seringnya diungkit-ungkit. Kamu dulu saya kasih begini, kamu dulu pernah saya hutangi, kamu dulu pernah saya begini dan yang lain sebagainya. Nah ini ya, tanda-tanda bahwasanya kita belum ikhlas, ya, belum baik. Makanya perlu kebaikan-kebaikan yang lain. Untuk apa? Untuk menambah timbangan amalan kebaikan kita kelak. Kita ini nggak tahu amalan kita diterima atau enggak. Yang jelas dosa kita dicatat terus. Yang jelas dosa kita dicatat terus. Tapi amalan kebaikan kita belum pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berharap agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, namun jangan lupa sembari khawatir bisa jadi apa yang kita lakukan belum memenuhi apa yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man arada an yuwaffaqa li hadzal amri wa likulli khairin falyatlub dzalika minallah. Maka siapa yang ingin diberikan taufik untuk perkara ini, yaitu diberikan hikmah, dan siapa yang menginginkan kebaikan ini, falyatlub minallahi subhanahu wa ta'ala, maka minta sama Allah. Jangan minta kepada selain Allah.
nggak usah semedi, pengen jadi orang yang hakim nggak perlu semedi. Apa semedi itu? Berdiam diri di gunung. Gunung mana? Gua Hiro, nggak perlu. Niru Nabi Ustadz. Nabi dulu semedi di Gua Hiro, nggak perlu. Nabi setelah diberikan wahyu nggak ada semedi-semedian lagi, nggak ada. Kalau di Gresik di mana ya tempat semedi? Di gunung-gunung biasanya, Gunung Surawiti. Siapa yang orang Lamongan atau orang Gresik bagian sana biasa tahu itu. Ya. Cari pesugihan, waduh. Cari kekayaan, mendatangi kuburan ini dan itu, cari hikmah. Wih, cari hikmah. Biar jadi orang yang hakim, biar jadi orang yang pinter, biar jadi orang yang kaya. Mau pinter ya belajar mas. Mau pinter ya belajar. Mau pinter datang ke orang pintar. Ya salah. Kata orang pintar itu yang mendatanginya hanya orang bodoh. Ya. Kalau mau pintar jangan ke tukang paranormal. Orang paranormal itu nggak normal mereka. Iya nggak normal. Kalau normal nggak bakal begitu. Makanya yang datang ke paranormal nggak normal. Yang datang ke orang pintar nggak pinter. Orang bahlul. Perlu kalian dakwai. Yang datang ke kuburan cari pesugihan, cari kepintaran, cari kewibawaan, cari jabatan dan yang lain sebagainya adalah orang-orang yang masih bodoh. Perlu kalian dakwai. Masih pinteran pengemis-pengemis yang di sekitar kuburan. Pengemis-pengemis di sekitar kuburan, mereka minta kepada siapa? Minta kepada yang datang. Ada orang datang dimintain fulus. Ini pengemis ya masuk akal. Mereka nggak minta ke kuburan, masih pinteran pengemis daripada siapa? Orang-orang yang datang ke kuburan tadi. Dan seperti itu. Jadi kalau kalian meminta, idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang belum punya uang saku mau pulang, belum beli tiket, minta sama Allah. Ya. Apa jangan-jangan sudah punya semua ini uang beli tiket pulang ini? Sampai-sampai mau daftar ke Ali saja nggak bisa. Sudah dibelikan tiket Ustadz. Untuk beli tiket dulu Ustadz, nggak bisa pulang dulu, nggak bisa daftar dulu. Mendahulukan pulang daripada belajarnya. Enggak ya. Ini memang kebutuhannya sendiri-sendiri ya. Nggak saya bilang bahwasannya yang seperti ini terus nggak mendahulukan ilmu agamanya, enggak. Ya enggak. Insya Allah nanti akan bayar juga insya Allah. Atau kemarin yang menghitung hari mau pulang bukan berarti mereka nggak pengin belajar, enggak. Mereka kangen sama orang tuanya. Belajar tetap nomor satu, tapi orang tua juga dirindukan, dikangenkan. Alhamdulillah kalau begitu. Kalau begitu ya, alhamdulillah. Husnudzon. Ya husnudzon. Pengin berbakti kepada orang tuanya. Fa innal khaira wal fadla biyadillahi azza wa jal yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Karena kebaikan, karena anugerah, karunia semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yu'tihi may yasha, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah lah yang memiliki anugerah yang agung, anugerah yang besar. Maka mintalah kepada Allah, minta ilmu sama Allah ya. Minta apapun sama Allah Subhanahu wa taala. Biasakan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti ketika punya anak, ajarkan anaknya selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan sejak dini. Diajarkan sejak kecil minta kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jangan diajarkan minta ke apa?
Dulu saya kecil itu diajarkan minta ke pesawat terbang. Kalau ada pesawat terbang yang lagi terbang, yang namanya pesawat terbang ya, dia lagi terbang, anak-anak kecil itu diajari minta, wak kaji njaluk duit. Ini kan tidak boleh ya. Kita minta kepada orang itu kan syaratnya ada 3 ya. Al-Hayy, Al-Hadir, Al-Qadir. Hidup, mampu, sama hadir di depan kita. Ini diajari minta ke pesawat terbang. Ini salah. Saya dulu sejak kecil diajari seperti itu. Wakaji njaluk duit. Padahal orang yang di pesawat kan nggak dengar. Lah gimana kita minta kepada mereka? Ya mungkin dia hidup, jelas. Orang di dalam pesawat kan hidup. Mungkin dia punya fulus banyak. Iya, orang bepergian kan bawa uang, bisa ngasih uang ya. Tapi dia kan gak hadir di depan kita. Apakah mungkin mereka mendengar kita? Tidak mungkin. Apakah mungkin kita berkeyakinan bahwasanya mereka mendengar kita? Ini keyakinan yang salah, tidak boleh, dosa, i'tiqad batil. Ya, karena pendengaran manusia terbatas. Ya. Yang pendengarannya luas hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak dini ditanamkan tauhid, akidah yang seperti ini. Nanti punya anak, kalian bayangkan punya anak ya. Jangan bayangkan punya istri, apalagi puasa. Ya jangan. Batal nanti puasanya. Bayangkan punya anak, dididik anaknya. Anaknya dididik dengan tauhid, dengan akidah yang lurus. Saya ingat dulu ketika saya menikah, mau menikah, OTW mau akad nikah. Menikah yang pertama. Yang termasuk yang rombongan yang akan berangkat tadi ada Ustadz Aun, Ustadzuna Aun Rafiq, hafizallahu ta'ala. Beliau ini di situ sama keluarganya ya, sama termasuk pula di situ pada waktu itu sama Hasan sama Husain, sama cucu beliau Hasan Husain pada waktu itu masih kecil, masih usia-usia digendong lah ya, usia-usia digendong lah. Pada waktu itu saya di situ lagi duduk di situ sambil memperhatikan Ustadz Aun lagi gendong-gendong cucunya tadi. Lah beliau itu sambil gendong itu, kalau bahasanya itu ngudang, tahu ngudang enggak kalian? Ngudang itu menghibur anak. Beliau menghiburnya nggak kayak kita po ami-ami gitu, ndak. Orang biasanya kan ngibur anak kecil po ami-ami atau ciluba gitu ya. Beliau ndak. Beliau menghiburnya itu di mana Allah di atas langit. Anak kaget lihatnya, ya Allah ini anak kecil, belum tahu apa-apa, mungkin belum bisa bicara pada saat itu Hasan Husain. Itu sudah ditanamkan di mana Allah di atas langit. Ini masih saya ingat, padahal tahun 2014, 8 tahun yang lalu. Ini masih saya ingat. Sebegitu perhatiannya beliau hafizallahu ta'ala dalam masalah menanamkan tauhid kepada anaknya sejak dini, kepada keturunannya sejak kecil. Kita saja yang mungkin biasanya ngudang keponakan, kalau kalian belum punya anak yang ngudang keponakannya paling mentok cilukba atau apalah. Ini Masya Allah ya. Ini yang perlu kita sadari atau kita renungi, bahwasanya kita perlu menanamkan ketauhidan sejak dini. Diajarkan minta hanya kepada Allah ya. Kalau berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berharap kepada manusia, sakit hati nanti. Jangan berharap kepada manusia, sakit hati. Berharap kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian ini laki-laki pada remaja, apalagi yang MTI Ali, yang sudah ada inceran ya. Jangan berharap kepada dia, sakit hati nanti. Berharap kepada Allah yang maha membolak-balikkan
hati. Kalau Allah sudah berkehendak, hatinya fulanah siapapun nanti akan nurut sama kalian. Ya, kalau hatinya fulanah nanti tetap terjaga untuk kalian, santai saja, Allah yang jaga. Ya. Kalian titipkan dia kepada Allah, gitu. Ya, jangan berharap kepadanya sakit hati, berharap kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diajarkan sejak kecil. Wala yunalul khairu illa bisidqi ma'allah wa husnil iqbali alaihi wal qiyami bi ta'atihi wa talabit taufiqi min wal iltija'i fi tahsilihi ilaih fa innal hidayata wat taufiqa biyadihi la syarika lahu. Dan tidaklah diraih kebaikan dan tidaklah dikabai kebaikan itu illa bisidqi ma'allah, kecuali orangnya itu jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jujur dalam berucap, jujur dalam beribadah, ikhlas. Kalau jujur dalam beribadah berarti ikhlas hanya kepada Allah. Ya. Jujur dalam berucap, jujur dalam beramal hati. Ya. Nabi Ibrahim saja, beliau melakukan tauriyah sebanyak 3 kali. Itu saja beliau langsung malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika umat manusia menginginkan syafaat kepada Nabi Ibrahim tidak mau. Nafsi, urusan dirinya sendiri-sendiri. Karena Nabi Ibrahim merasa pernah bersalah kepada Allah, melakukan tauriyah 3 kali. Itu tauriyah, nggak bohong. Masih semi berbohong gitu ya. Nggak sampai berbohong. Tapi dengan itu Nabi Ibrahim sudah merasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kita ini berbohong udah berapa puluh kali. Berbohong dalam berucap, berbohong dalam beribadah. Ibadah kalian ini hanya kepada Allah atau enggak? Sholat di pondok sholatnya rajin, di rumah rajin enggak? Hah? Kalau sholatnya di rumah malas-malesan, di pondok rajin, itu kira-kira riya atau enggak? Hah? Kalian kalau ibadah di pondok rajin ya? Iya enggak? Insya Allah alhamdulillah rajin. Kalau di rumah, alhamdulillah rajin, alhamdulillah. Ini berarti rahimahu rabbuhu, dirahmati sama Allah. Adapun yang lain tidak tahu. Tapi kalau seandainya saya mendapatkan faedah dari Soimi, ya, hafizallahu taala, orang yang ibadahnya rajin tatkala di pesantren misalnya, maka belum berarti dia riya. Meskipun ketika misalnya di tempat lain dia mungkin tidak serajin di pesantren. Tatkala kalian nanti sekarang di sini baca Al-Qur'an itu kan semangat, rajin gitu ya. Giliran di rumah itu rasanya berat sekali ya. Lebih berat daripada bawa beras 25 kilo. Berat sekali. Ya Allah. Apalagi orang-orang awam gitu ya. Sering orang awam kita dapat itu ngeluh, wah saya galau. Masalah ini, masalah itu. Lah gimana nggak galau Pak? Baca Al-Quran baru sebentar ditutup lagi. Kan gitu. Orang-orang ya, kaum muslimin kebanyakan sering ngeluh, saya galau ini, saya galau itu. Ya, saya gundah ini, masalah itu, problem itu, pikiran saya kacau, stres. Lah gimana ndak stres Bapak? Jenengan baca Al-Quran sebentar baru sepertiga halaman ditutup lagi. Sudah lelah capek. Baru buka Quran ditutup lagi. Wah sudahlah nanti lagi. Lah gimana ndak galau, Qurannya ndak dibuka, Qurannya ndak dibaca, Qurannya ndak direnungi, ndak mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali lagi, kalian rajin di pesantren, di rumah berat ibadahnya, itu riya atau ndak? Kata Syekh Utsaimin, ini ndak riya. Kenapa? Karena ketika kalian di pesantren
ibadahnya adalah bihim. Kalian tersemangati dengan lingkungan yang bersemangat. Kalian ibadahnya kan bukan karena pengen dilihat temennya yang semangat toh. Enggak, kalian ikut tergerak gara-gara temennya pada bergerak. Kalian ikut mengaji gara-gara temennya pada mengaji. Kalian tergerak hatinya karena lingkungan yang soleh, lingkungan yang baik. Maka ini tidak disebut dengan riya. Ini pentingnya teman yang baik memang. Dan ibadah kalian ketika di pesantren itu bukan lahum, bihim, tapi bukan lahum. Kalau lahum ibadahnya buat mereka. Ibadah pengen dilihatin sama temennya. Kalau temennya nggak lihat, saya nggak ibadah. Ini baru riya. Tapi kalau sama-sama beribadah, sama-sama tergerak, sama-sama termotivasi gara-gara temennya, ini berarti ibadahnya bihim, lalahum. Maka ini tidak tergolong riya. Maka ini memang menunjukkan pentingnya bi'ah yang salihah, lingkungan yang baik. Makanya Ramadan di pesantren itu terbaik menurut saya. Ibadah itu rasanya ringan sekali. Ringan dah ibadah di pesantren itu. Ringan ya. Baca Al-Quran, teman-temannya pada berlomba menghatamkan. Masya Allah ringan. Sholat sunnah, teman-temannya pada sholat sunnah, ringan. Ya. Sholat tahajud, teman-temannya pada sholat tahajud, jadinya ringan. Ya. Kalau di rumah baca Al-Quran, keluarganya pada tidur. Orang-orang di rumah pada tidur, orang-orang di rumah pada main HP, ya. Orang-orang di rumah pada nonton televisi. Kita mau baca Quran sendiri di rumah itu berat rasanya. Berat enggak? Berat, tapi insya Allah pahalanya lebih besar daripada kalian di pesantren. Karena cobaannya semakin besar, maka pahalanya pun semakin besar. Sholat di rumah itu berat rasanya. Orang di rumah nggak ada yang sholat, nggak ada yang berangkat ke masjid. Kita berangkat masjid di sendirian, lontang-lantung. Udah pakai koko, udah pakai peci, masih ditanya mau kemana. Rasanya pengen nempeleng gitu. Buta apa gimana? Tapi itulah cobaan. Semakin berat cobaannya, semakin besar pahalanya. Semakin besar pahalanya. Itu diajak, ayo ikut saya bonceng. Saya bonceng di belakang. Ayo ikut. Nah, seperti itu diajak. Ya. Baik. Fa innal hidayah walil tija wa husnul iqbali alaihi, dan baik dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dipanggil oleh Allah, misalnya salat ya, hayya 'alas shalah, langsung bergegas menuju Allah Subhanahu wa taala. Ketika diperintahkan ini langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dilarang itu langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal qiyami bi ta'atihi, dan selalu menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa talabit taufiq min, dan meminta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Walil tija fi tahsilihi ilaihi, dan bersandar untuk mendapatkan kebaikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal hidayata wat taufiqa, karena hidayah dan taufik hanya milik Allah Subhanahu wa taala, la syarika lahu. Kalau memang hanya milik Allah, maka mintanya hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami hidayah, jalan yang lurus. Ini faedah yang pertama. Tinggal 15 menit. Padahal ada 50 poin ya. Al-faedatu tsaniyah, faedah yang kedua. Inna nailal hikmati la budda lahu min asbabin yattakhidhuhal abdu. Sesungguhnya meraih hikmah, meraih kebaikan yang sangat agung, sangat banyak, la budda lahu min asbabin,
harus ada sebab-sebab yattakhidhuhal abdu yang dilakukan oleh seorang hamba. Antum pingin dapat fulus ya kerja, ya. Antum pingin dapat ilmu ya belajar. Antum pingin dapat apa lagi? Dapat apa? Apa? Istri. Ya Allah. Jangan mikirin istri dulu. Istri itu nanti ya ikhwan. Tapi ya normal lah, alhamdulillah wajar. Laki-laki butuh istri itu wajar, istri butuh suami ya wajar. Perempuan butuh suami, istri butuh laki-laki ya wajar. Normal, saya tidak menyalahkan. Kodratnya manusia. Ya. Jangankan yang belum beristri, kan begitu. Sudah nggak saya lanjutkan. Nggak saya lanjutkan, nanti keliru nanti. Ya memang wajarnya seperti itu. Orang punya rumah satu pingin rumah dua, punya anak satu pingin anak dua, punya harta 1 juta pingin harta 2 juta. Manusia nggak sampai berhenti sampai kapan? Hatta yamla afahu at-turab, sampai mulutnya terisi sama tanah, sampai mate, sampai tewas koit. Nah itu baru berhenti dari angan-angan terhadap dunia. Lah begitu pula kebaikan, terutama kebaikan akhirat, hikmah salah satunya. Maka perlu diusahakan, perlu sebab-sebab yang dikerahkan. Gimana baitnya? Siapa yang hafal bait tentang seperti ini? Tentang usaha. Gimana? Tarjun najata walam tasluk masalikaha innas safinata la tajri alal yabas. Kamu pengen sukses, kamu pengen selamat, tapi kamu enggak melakukan masalikaha, jalan-jalan menuju keselamatan. Kata penyairnya, innas safinata la tajri alal yabas. Sesungguhnya kapal itu tidak berjalan di atas apa? Daratan. Kapal itu jalannya di air, di laut. Pernah lihat kapal berjalan di atas daratan enggak? Ada. Unta. Unta itu dikiaskan kapal yang berjalan di atas daratan. Yang pernah belajar balaghah. Taib. Lah, semua kalau kalian menginginkan cita-cita, mencita-citakan sesuatu, itu pasti harus mengerahkan usahanya. Ada yang cita-cita pengen itu, pengen mendapatkan hikmah, ya harus usaha mas. Ya, pengen jadi tajir orang kaya, ya harus usaha. Jangan dianggap tidur-tiduran tahu-tahu jadi orang kaya, ya mimpi di siang bolong namanya. Kalian pengen jadi apa? Jadi ustadz, ya harus belajar. Pengen jadi seperti ustadz siapa? Ustadz Sabik. Pengen jadi ustadz itu yang tinggi sekalian. Pengen jadi kayak masyayikh gitu loh. Pengen jadi kayak Imam Syafi'i. Pengen jadi kayak Imam Ahmad. Ya walaupun gak bakal mampu gitu kan. Ya iya, ngelihat belajarnya kita sama belajarnya para ulama itu jauh toh. Ya, kalian diajak belajar sampai 30 Ramadan saja sudah gak kuat. Para ulama belajarnya dari pagi ke malam, malam ke pagi. Pagi ke malam nyari ilmu, bangun subuh nyari ilmu. Imam Ahmad pagi-pagi sudah disiapkan uminya belajar, berangkat menuju majelis ilmu. Sejak kecil dipakaikan imamah, disuruh berangkat bareng, berangkat belajar, ya, sampai pagi, ya. Lah kalian dulu kecil disuruh ngapain? Tidur, dibiarkan. Kan gitu. Jadi cita-citanya, tapi kalau gantungkan cita-cita yang tinggi. Jadi kayak Imam Ahmad, bagus. Jadi Imam Syafi'i, sehingga kalian belajarnya semangat.
Ya, kayak Imam Abu Hanifah, jadi kayak Imam Malik, sehingga belajar semangat. Meskipun nanti nggak tercapai, minimalnya ya jadi kayak Ustaz Sabik misalnya, Masya Allah, atau seperti asatidah yang lain yang bagus keilmuannya. Minimalnya kan seperti itu. Katanya kan gantungkan cita-cita setinggi langit. Ya, kalau nggak nyampe langit minimal nyampe di perbintangan lah. Jadi kayak bintang-bintang lah, kan begitu. Jangan gantungkan setinggi apa? Setinggi masjid ini saja. Ya jatuhnya di bawah gitu-gitu aja nantinya. Mondok 10 tahun lulus gitu-gitu, woy. Nggak ada apa itu namanya efeknya sama sekali, kan seperti itu. Jadi semuanya harus badlul asbab. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ini ayat insyaallah hafal semua satu pesantren ini. Sering diulang-ulang sama syekhuna biasanya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Perlu mujahadah, perlu badlul asbab. Antum jangan dikira dengan tidur-tiduran di kelas tahu-tahu nanti lulus jadi ustadz. Ustadz apaan? Jangan dikira malas-males tahu-tahu jadi kiai. Ya kiai gadungan. Sesat manusia nanti kalian ajar. Waliyadzubillah. Makanya belajar yang serius biar nanti umatnya dibimbing dengan benar. Umat menunggu di rumah, ya ikhwan. Bukan ummahat ya, umat. Umat menunggu kalian. Kalian nanti jadi duat. Pulang ke kampung halaman, ajari masyarakatnya. Ya. Yang dari pedalaman ini, pedalaman itu, ajari masyarakatnya untuk Islam yang benar. Jangan KTP-nya doang Islam, tapi amalannya kejawen. Sesajen sana, sesajen situ. Bangun rumah sesajen, mau kawinan sesajen, mau ini sesajen. Wah ya Allah. Agamanya apa? Islam. Astagfirullahaladzim. Ini antum tugasnya antum masih berat ya ikhwan. Jadi jangan malas-malasan, tolong jangan malas-malasan. Lah kalau kalian para santri malas-malasan, lalu siapa nanti yang dakwah siapa? Orang-orang Syiah yang dakwah mau antum? Hah? Para ahli bid'ah yang dakwah nanti di desa-desa antum mau? Makanya kalau nanti antum diminta untuk khutbah, diminta untuk ngisi ceramah, ambil kesempatan itu. Tapi sampaikan sebatas kadar ilmu kalian saja. Jangan ngarang ngalor ngidul. Sampaikan sebatas kemampuan ilmu, balighu anni walau ayah. Yang kalian tahu sampaikan. Ambil kesempatan yang ada. Jangan, enggak mau. Jangan saya. Antum kalau dikasih kesempatan sekali enggak antum ambil, selamanya insya Allah enggak bakal ada kesempatan yang kedua, kata orang. Enggak bakal ditawari lagi, Pak. Mas, gitu ya. Enggak bakal ditawari lagi. Kalau sudah ditawari ambil. Jangan biarkan ahli bid'ah yang ngisi. Jangan biarkan orang Syiah liberal yang ngisi. Ambil kesempatan itu, enggak apa-apa. Anak masih kecil Ustadz. Saya loh sampai sekarang masih merasa kecil. Iya. Saya kalau mau ngisi kajian gitu ya, kadang-kadang disuruh ngisi kajian di sana. Orang yang pertama kali saya temui ini, ustadznya masih muda sekali katanya. Loh, saya jadi minder. Apa nggak pantas jadi ustadz saya? Iya. Ustadznya masih kecil sekali. Saya jadi minder. Tapi ya, bismillah sudah. Minta taufik kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Enggak apa-apa wajah antum enggak pantas jadi ustadz, enggak apa-apa. Yang penting antum benar-benar bisa berdakwah. Ya gitu aja. Bisa menyampaikan yang hak, yang antum sampaikan sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Sesuai dengan pemahaman salaf. Itu saja, enggak lebih. Umat itu butuh nasihat antum ya ikhwan. Umat itu butuh nasihat dari antum. Ya. Makanya antum kalau diminta nasihatin enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ngomong. Dredeg Ustaz. Biasa. Saya sampai sekarang dredeg. Kalau mau ngisi apa-apa dredeg, terutama ngisi di pondok ini. Sampai asam lambung saya kadang kumat.
Iya. Terutama mau khutbah di pondok itu saya paling dredeg. Yang saya hadapi itu para tulabul ilm, para asatid. Seperti itu. Salah sedikit kacau saya ini kan gitu. Makanya nggak apa-apa dredeg, insya Allah dredeg itu pertama tok. Mau maju ya kayak latihan muhadharah lah. Dredeg pertamanya tok, udah kalau udah ngomong insya Allah apa? Lancar bismillah. Insya Allah lancar. Makanya latihan-latihan muhadharah yang ada itu penting biar nanti ketika dakwah sudah terbiasa. Minimal pernah. Kalau nggak pernah sama sekali, ya jangankan dredeg lagi, pingsan. Iya, ada orang itu dulu khutbah pingsan. Mau khutbah Jumat pingsan. Ya karena belum pernah. Tayyib. Wa man yata'ammal qissata Luqman al-Hakim wa yandur aidan fi hayatihi yajid annahu 'abdun salihun 'abidun lillahi jalla wa 'ala muqabilun 'ala ta'atillah ahsana silatahu bi rabbih wa qad warada fi tarjamatihi kama dzakara al-Hafidz Ibnu Katsir wa ghairuhu min ahli al-ilmi annahu kana dha ibadatin wa iqbalin 'ala Allah jalla wa 'ala wa sidqin wa kana qalilal kalam kathiral fiqrah wat tadabbur wa kana yastafidu min majalisil khair wa yahussu 'ala al-istifadati minha wa musyawarati ahli al-ilmi wal istifadati minhum. Dan siapapun waman yata'ammal yang merenungi kisahnya Luqman al-Hakim wa yandur aidan dan memperhatikan dan melihat fi hayatihi dalam masa hidupnya, yajid dia akan mendapati bahwasanya Luqman abdun saleh. Jadi kalau mau mendapatkan hikmah dari Allah, jadi hamba yang saleh. Hamba yang saleh, enggak sekedar namanya tok saleh. Yang namanya saleh siapa? Ada enggak yang namanya saleh? Tapi hatinya juga harus hati yang saleh. Jiwanya juga harus jiwa yang salihah. Ya, meskipun namanya tidak soleh tidak apa-apa. Kalau namanya semuanya soleh, masa 2000 orang namanya soleh? Ya. Nggak peduli namanya siapapun, yang penting harus menjadi abdun salihun. Abidun lillah, selalu menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Muqbilun ala ta'atillah, selalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahsana silatahu bi rabbih, memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hubungannya sama Allah diperbaiki. Ya. Hablun minallah. Hubungannya dengan Allah itu diperbaiki. Ketakwaannya, jadi orang yang bertakwa yang dikasih hikmah. Sebagaimana yang disebutkan fi tarjamatihi dalam biografi beliau, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dan para ulama yang lain dari kalangan ahlu ilmi, annahu kana da ibadah, beliau suka ibadah, wa iqbalin 'ala Allah wa sidqin wa kana qalilal kalam, sedikit berbicara. Orang yang hakim omongannya itu dikit, tapi sekali ngomong benar terus. Sekali ngomong tepat. Disebutkan di cerita bahwasannya Luqman, beliau itu sezaman dengan Nabiullah Daud. Nabiullah Daud itu bapaknya siapa? Bapaknya Nabi Sulaiman. Nabi Daud mukjizatnya apa? Besi itu lunak kalau dipegang sama Nabiullah Daud. Besi yang keras gitu. Kalau sama Nabi Daud kayak apa? Ya lunak, bisa dibentuk apapun. Suatu hari Nabiullah Daud diperhatikan oleh Luqman itu bikin baju besi. Bikin baju besi itu seperti baju besi yang sekarang itu loh, yang bulat-bulatan kayak rantai-rantai digandeng gitu. Nah seperti itu, dibikin sama tangannya. Luqman dari awal pengen bertanya,
ngapain sih bikin baju kok apa itu namanya bikin kayak rantai begitu seperti itu ya. Namun karena kehikmahan Luqman, hikmahnya tadi menghalangi Luqman untuk bertanya. Diperhatikan saja, nggak jadi bertanya beliau, diam aja sampai Nabiullah Daud selesai dari bikin baju besinya tadi. Baru Luqman menyadari kenapa kok apa itu namanya bajunya tadi dibikin berlobang, apa itu namanya seperti rantai-rantai yang dipilih, nggak baju kayak kotak langsung gitu, ndak, tapi dibikin berantai, rantai yang disambung-sambung. Hikmahnya ya apa? Hikmahnya ya jelas ya, kalau kotak gitu saja kaku ya, namanya besi, sehingga dibikin berantai kan geraknya tetap luas. Jadi itu. Dan beliau nggak menanyakan, seringkali kita ini terburu-buru untuk bertanya, terburu-buru untuk ngomong. Padahal penjelasan ustadznya itu kadang-kadang bisa didapati jawabannya dari penjelasan yang akan datang. Ya, sering kalian bertanya ketika majelis-majelis kajian habis maghrib itu ditanyakan pertanyaan yang sudah terjawab di dalam kajian. Kadang-kadang saya dapati seperti itu. Ya, sudah ada di kajiannya tetap ditanyakan. Nah, ini karena terburu-buru. Karena terburu-buru padahal di kajiannya tadi sudah ada jawaban atas pertanyaannya tersebut. Wa kana qalilal kalam. Omongannya sedikit. Makanya kalau kalian mau diberikan hikmah, jangan banyak omong. Kalian ngomongnya sedikit atau enggak? Sedikit ya insyaallah ya. Alhamdulillah. Katsiral fikrah, banyak berpikir. Ngomongnya sedikit, berpikirnya banyak. Berpikirnya banyak, mikir terus. Ya. Wat tadabbur, banyak merenung, baik merenung ayat-ayat syar'iyah maupun ayat-ayat kauniyah. Banyak direnungi Al-Qur'an, direnungi ya. Ayat-ayat kauniyah alam semesta ini direnungi agar apa? Kalian bisa mendapatkan hikmah sebagaimana yang diperoleh oleh Luqman. Wa kana yastafidu min majalisil khair, dan beliau banyak mengambil faedah dari majelis-majelis kebaikan. Dan disebutkan bahwasanya Luqman mempelajari hikmah itu dari Nabiullah Daud. Jadi Nabiullah Daud itu kan diberikan hikmah pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa syaddadna mulkahu wa atainahul hikmata wa faslal khitab." Itu kan tentang Nabiullah Daud. Dan Luqman mempelajari hal tersebut dari Nabiullah Daud. Wallahu a'lam. Wa yahussu 'alal istifadati minha, dan beliau juga menganjurkan agar memperbanyak mengambil faedah. Wa musyawarati ahlil ilmi wal istifadati minhum, dan banyak bermusyawarah dengan ahli ilmu. Ya, jangan mencukupkan diri kalian sendiri. Jadi kalau ada permasalahan, tanyakan kepada ahli ilmu. Tanyakan. Mendapati problema, mendapati permasalahan, musyawarah sama ahli ilmu. Wasyawirhum fil amr. Musyawarah. Ini termasuk perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasyahidu anna badlal abdi lil asbabin nafi'atil muqarribati minallahi tabaraka wa ta'ala yanala bihil khaira wal falah wa yanalu bihil hikmata. Dan syahidnya adalah di sini bahwasannya dengan mengerahkan asbab, dengan seorang hamba itu mengerahkan segala sebab ya, sebab-sebab yang nafi', yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang itu bisa mendapatkan kebaikan dari Allah, mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa berkesempatan untuk mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk
wasta'in billah. Bersemangatlah kalian dalam apa saja yang bermanfaat bagimu, wasta'in billah, dan selalu mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selalu semangat dalam menuntut ilmu dan selalu minta tolong. Jangan merasa pinter, yang pinter jangan merasa pinter, apalagi yang bodoh jangan merasa pinter. Yang pinter saja nggak boleh merasa pinter. Selalu kaitkan ilmu kita atau kemampuan kita, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini lemah, wa khuliqal insanu dha'ifa. Lemah, manusia itu lemah kalau tanpa Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Minta selalu tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selalu tawakal, minta tolong kepada Allah. Tapi seringnya kita ini lupa. Apalagi kalau kita ini merasa mampu, seringnya lupa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini seringnya lupa, ingatnya ketika tidak mampu. Contohnya apa? Yang sering saya contohkan itu ketika ujian. Ujian materinya sedikit, sudah dibaca semua, kalian wis ndak ingat sama Allah. Saya yakin bisa, wis saya kerjakan. Giliran materinya banyak, belum banyak kebaca, sudah tawakal saja, pasrah sama Allah. Mas, Mbak, Dek, Nak, biar kelihatan tua ya, Nak, kalian itu harus tawakal, mampu ndak mampu tawakal sama Allah. Sudah dibaca, belum dibaca, tawakal sama Allah. Kalian kalau naik sepeda ontel berdoa enggak kira-kira? Bismillahirrahmanirrahim itu enggak. Kalian karena merasa mampu. Giliran naik pesawat, Bismillahirrahmanirrahim, pasrah. Kan gitu. Kalau naik sepeda, wih, kenceng, lari sana lari sini, goes sana goes sini. Masya Allah, seberang sana seberang sini. Naik motor gas sana gas sini. Giliran naik kapal, naik pesawat, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Bismillahirrahmanirrahim. Doa-doa banyak, apalagi ada gelombang. Wih, kapalnya kecil. Pasrah ya Allah. Kita ini seringnya ingat sama Allah ketika tidak mampu, ketika mampu wis nggak ada bismillahnya, langsung gas. Reng. Apalagi knalpotnya gede. Berbeki mas. Sing duwe kuping gak kupingmu dewe. Ya. Kan seperti itu. Wa qala alaihi salatu wassalam terakhir, innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bittahallum wa man yataharral khaira yu'tah wa man yatawaqqa syarra yuqah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu dipelajari, butuh belajar. Enggak ada orang lahir itu pinter. Tapi ada yang bawaannya pinter, belajar sedikit bisa. Ada yang belajar sehari semalam enggak bisa-bisa. Tapi semuanya butuh belajar. Wa innamal wal hilmu bittahallum. Yang namanya kelembutan itu perlu dipelajari juga. Ada orang itu yang diberi jibiliyah, lembut, akhlaknya itu jibili, dari bawaan udah lembut. Ya, dari bawaan udah sopan. Ada orang itu dari bawaan lahir anaknya itu sopan, santun gitu ya, enggak banyak tingkah. Nah, itu berarti bawaan jibili. Ada yang sifatnya itu muktasab, harus belajar dulu. Kalau kalian ini apa? Sifatnya bawaan lahirnya apa? Bawaan noroknya apa? Nakal, bandel, atau tingkah sana tingkah sini? Ada yang bawaan lahirnya itu lembut, ngomong itu lembut. Nah, ini berarti bawaan lahir. Ada yang bawaan lahirnya itu begajulannya Masya Allah gitu ya. Sampai dewasa pun begitu. Maka perlu belajar. Wal hilmu bit tahallum. Kalau mau jadi orang yang lembut ya harus belajar bersikap lembut. Bisa enggak? Ya bisa. Bismillah. Ya, bisa. Wa man yataharral khaira, dan siapa yang mengejar kebaikan, yu'tah. Ini janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
bukan janji pejabat. Kalau janji pejabat jangan diharap-harapkan, sakit hati. Harapnya tadi kepada Allah saja. Tapi kalau yang berjanji Nabi, ya pasti niscaya akan mendapatkannya. Pasti. Ya, nggak mungkin bohong Nabi Muhammad SAW. Wa man yataharral khaira yu'tah. Siapa yang mengejar kebaikan bakal dapat. Wa man yatawakkas syarra, dan siapa yang berhati-hati dari kejelekan yuqah, maka dia akan dilindungi, dijaga dari kejelekan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang soleh, yang selalu mengejar kebaikan dan yang selalu menjauhi keburukan. Semoga yang kita pelajari pada kesempatan kali ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, karena keberkahanlah yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala saja. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Zadakumullahu ilman wa hirsan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.